ipar saya, Muhammad Iskandar, sama istrinya. Sampai sekarang belum ketemu. Balikpapan, sebuah kota besar di Kalimantan Timur yang ternyata lebih terkenal dari ibu kota Kalimantan Timur, Samarinda. Di sebelah utara kota Balikpapan, selama kurang lebih 3 jam perjalanan lewat darat, kita akan mendapati sebuah kota kabupaten bernama Kutai Kertanegara dengan ibu kotanya Tenggarong. Di kota inilah terletak sebuah jembatan yang menjadi kebanggaan warga Tenggarong. Sebuah jembatan indah yang berdiri megah membelah Sungai Mahakam. Dibangun pada tahun 1995 dan selesai pada tahun 2001, jembatan sepanjang 710 meter ini menghubungkan kota Tenggarong dengan kota Tenggarong seberang. Secara fisik, jembatan ini mengadaptasi dari jembatan Golden Gate di San Francisco di Amerika, sehingga kemudian hari bisa dibilang jembatan ini menjadi ikon kota Tenggarong. 26 November 2011, sore itu, sekitar pukul 4, ketika jembatan sedang ramai dan sibuk, ketika warga Tenggarong sedang asik bermain, ketika itu pula lah jembatan Tenggarong ambruk dan runtuh. Panik melanda warga kota Tenggarong. Kehilangan menghantui setiap warga. Berdoa. Hanya itulah yang mereka bisa. Kantor Badan SAR Nasional Balikpapan yang mendapat laporan runtuhnya jembatan Kutai Kertanegara segera cepat merespon. Saya waktu itu dapat informasi langsung dari kawan saya di Kutai Kartanegara bahwa pada jam 14.15 jembatan Kutai Kartanegara mengalami runtuh, roboh. Sore tadi, jembatan Kutai Kartanegara yang berada di Provinsi Kalimantan Timur ambruk. Jembatan Kutai Kartanegara membentang membelah Sungai Mahakam yang juga merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Indonesia. Dan anggota kantor SAR pada sore hari itu sekitar jam 17.30 saya berangkatkan ke Kutai Kartanegara. Kami menggerakkan dengan truk personil, rescue car, kemudian
rescue truck saya gerakkan semua. Dengan sebelum melaksanakan saya lakukan briefing waktu itu memang dengan membawa persiapan-persiapan yang diperlukan untuk kegiatan evakuasi. BPPT kita akan berusaha kita tolong kepada mereka. Di sini lebih datar sekitar 30 meter. Jadi ini karena kasus kejadian di air, maka alat utama tentunya yang dipakai adalah peralatan selam. Untuk kantor SAR sendiri waktu itu mungkin kami mendukung sekitar 6 unit ya. Namun dari berbagai unsur SAR potensi yang ada di sana untuk bergabung melakukan penyelaman. Pada saat itu juga dari Badan Sarnas sendiri sekitar jam 10 pagi sudah datang di Kutai Kartanegara. Untuk agenda yang akan kita laksanakan dari pagi sampai siang, tahapan pertama kita akan melaksanakan searching. Kita bagi untuk pembagian tugasnya. Yang pertama kita akan susun struktur organisasi. Kebetulan untuk di bagian penyelaman itu Saudara Abbas kita kasih kepercayaan. Kemudian untuk di darat dibantu teman-teman dari unsur SAR yang terlibat di wilayah Kutai Kartanegara. Agenda yang akan kita laksanakan karena tibanya di Kutai Kartanegara itu malam dan pencarian hanya dikonsentrasikan kepada penyisiran untuk hari pertama dan koordinasi. Kemudian untuk hari kedua kita lanjut ke 2 tahap. Yang pertama itu di penyisiran, yang kedua di penyelaman. Untuk kendala yang kita hadapi di lapangan untuk mencari orang yang mempunyai kualifikasi di Kalimantan Timur atau di Kutai Kartanegara khususnya itu agak susah. Memang kita untuk saat ini kan operasi jembatan Kutai Kartanegara sifatnya sudah nasional. Yang pertama memang banyak kita turunkan dari Balikpapan, dari Samarinda, kemudian dari Bontang, kemudian dari Sangatta, bahkan penyelaman itu didatangkan dari Surabaya, Komando Pasukan Katak. Untuk prosedur operasi yang kita laksanakan nasional itu 7 hari, tetapi memang posisi pada waktu itu 7 hari belum diketemukan secara keseluruhan karena batasannya karena titik datumnya itu sudah memang benar-benar sudah ada. Kita fokuskan sampai korban itu bisa bisa diketemukan secara keseluruhan.
operasi SAR untuk penanganan tanggap darurat dari kantor SAR Balikpapan itu dilaksanakan itu 2 tahap. Yang pertama, 7 hari pertama kita akan laksanakan, kemudian diperpanjang kembali sampai 14 hari sejak tanggal 20 November 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011. Dan beberapa instansi telah mengurangi jumlah personil yang diturunkan di lapangan. Untuk sistem tanggap darurat tetap akan dilanjutkan sampai dengan tanggal 25 Desember 2011. Karena memang posisi korban belum secara keseluruhan itu bisa ditemukan. Kemudian adapun korban secara keseluruhan tercatat di posko SAR, korban selamat 40 orang, korban meninggal dunia 22 orang, korban hilang masih diperkirakan 14 orang. Jadi jumlah korban secara keseluruhan diperkirakan 76 orang dengan data sesuai dengan data yang ada di kami. Harapan Bapak ya segera ditemukan, tim SAR harus bergerak secepat mungkin karena makin lama ponakan saya mungkin aja hanyut, nggak bisa ya dikenali mukanya, wajahnya. Kinerjanya sebenarnya tuh ya sudah, tapi cuma kurang cepat lah, dari harapan saya. Kok begitu lama keponakan saya tuh. Kami berharap kepada keluarga korban bahwa mohon dimengerti betapa sulitnya kita berusaha untuk mengevakuasi keluarga dari para korban ini. Kita sudah berusaha dengan berbagai cara. Kita sudah mendatangkan semua para ahli dari setiap seksi bidang masing-masing. Contoh kita datangkan BPT dari Jakarta, kemudian dari Litbang, PEK, dengan gabungan dari ITB, kemudian dari UNPAD dan beberapa universitas, sehingga bisa menyarankan apa yang terbaik. Pokoknya semaksimal mungkin semua korban kami temukan. Ya, minta doa restu dari teman-teman semua. Pada saat itu tanggal 26 November saya ditugaskan menyiapkan alat selam dan armada yang dibawa. Setelah itu rubber boot, kita persiapan kurang lebih 1 jam. Satu jam persiapan, jam 18.00 kita briefing sebentar, langsung berangkat ke Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesampai di Kutai Kartanegara pukul 21:30. Sesampai di sana kita langsung berkoordinasi dengan instansi-instansi yang terkait yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan
polsek setempat. Setelah itu kami langsung mendirikan tenda personil untuk beristirahat personil. Soalnya tidak memungkinkan untuk operasi pencarian malam. Jadi dikat dulu istirahat. Pada besok paginya tanggal 27 November, saya bertugas pencarian untuk di perairan menggunakan rubber boot dan menggunakan skoci, dibantu dengan masyarakat sama nelayan. Pada saat itu saya sendiri dengan 6 personel, 1 rubber boot. Di hari pertama, di pagi hari, kami tidak menemukan jenazah atau korban. Cuman di malam hari, waktu kapal di radius sekitar 300 meter dari jembatan, timbullah 1 jenazah laki-laki. Dan langsung kita evakuasi jam 2 malam. Kami terkendala oleh kondisi struktur jembatan yang